Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, Tuhan,
harapanku, Kau terbaik bagiku. Kepada Tuhan
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba. Terpujilah Tuhan Allah, Bapa kita yang senantiasa memelihara hidup kita di dalam Dia. Selamat datang dalam ibadah Minggu GKP Cililitan. Hari ini 28 Maret 2021, Minggu Palmarum. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan kekuatan baru pada hidup kita. Model liturgi kita pada pagi hari ini model B. Tema kegiatan GKP tahun 2021, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Topik mingguan, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami berikan waktu untuk saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami undang berdiri. Mari menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 162 bait 1, 2, dan 4. Siap, siap.
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, Allah semesta alam, segenap hati kami hendak memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu, bermasmur bagi-Mu dalam ibadah jemaat ini. Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, serta memberikan pemahaman yang benar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan kami terhadap anugerah-Mu yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, pun suara anak-anak memuji di Kau terus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 161 bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua jemaat kami undang berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanyalah oleh kasih-kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh karena itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam hati kami dan selalu menuntun kami, agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu Yesus Kristus kepada setiap orang percaya. Amin.
dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, karena dengannya aku selamat sampai ke dalam rumah-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39, bait 1 dan bait 2. Pada bait kedua, jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit layak dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang, teman, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya kepada Allah, kepada Putra Tunggalnya, kepada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280, bait 1, 2, dan 3. Salam Bapak dan Ibu, juga pemuda dan pemudi gereja yang berkebaktian di sini dan juga yang berkebaktian di rumah dengan live streaming. Pada kesempatan ini kami akan membacakan sebagai penegasan warta jemaat bagi kita pada Minggu 28 Maret 2021 sebagai penjelasan dari atau penegasan dari warta jemaat dan juga mengenai keuangan yang sudah diwartakan secara elektronik kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kami tetap mengingatkan kepada seluruh jemaat GKPS Cililitan agar tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, sering cuci tangan, tetap jaga jarak, mengupayakan tidak berkerumun dan tidak bersalaman, serta makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, kelahiran anak. Telah dikaruniakan oleh Tuhan satu anak perempuan di tengah-tengah keluarga dari Bapak Renson Damanik, Inang Erina Boru Sipayung pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021. Kita doakan kiranya anak ini tetap dapat bertumbuh dan tetap di dalam kasih Tuhan. Yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Doktorandus Situa Saryaman Saragi, yaitu orang tua dari Bapak Immanuel Saragi di Pematang Siantar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021. Bapak ini tutup usia pada usia 70 tahun dan telah dikebumikan di Huta Banuraya. Kiranya kita tetap mendoakan keluarga ini supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat, adalah pembinaan atau edukasi Samas GKPS Resort Cililitan 2021. Akan dilaksanakan acara edukasi atau sosialisasi kepada Samas yang telah melaksanakan tugas pelayanannya
1 sampai 2 periode di GKPS Resort Cililitan pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021, kemudian dilanjutkan dengan Minggu 4 April 2021, dan dilanjutkan lagi dengan Minggu 11 April 2021, dan Minggu 18 April 2021, masing-masing akan dimulai pada pukul 15 WIB. Pelaksanaannya dilaksanakan dengan Zoom meeting GKPS Resort Cililitan. Perlu juga kami sampaikan bahwa setelah selesainya terlaksananya nanti pembinaan edukasi SAMAS ini akan dilanjutkan dengan adanya sesi konseling atau wawancara, kemudian rapat majelis jemaat, dan diikuti dengan pembagian formulir serta pengumpulannya. Ini berkaitan dengan proses penentuan pilihan, apakah sebagai SAMAS atau sebagai situa. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu SAMAS yang telah melaksanakan tugas pelayanannya 1 sampai 2 periode supaya mengikuti acara pembinaan dan edukasi ini. Selanjutnya kami tegaskan untuk jadwal ibadah yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah ibadah pada Kamis Putih. Ibadah kepada Kamis Putih 1 April 2021 akan dimulai pada pukul 18 WIB, dan kuota per sektor diharapkan adalah 13 orang yang berkebaktian di gereja, dan yang sebagian akan mengikuti kebaktian Kamis Putih ini dari rumah dengan menggunakan atau melalui fasilitas live streaming GKPS Cililitan. Selanjutnya, jadwal ibadah untuk Jumat Agung 2 April 2021 masuk pada pukul 9 WIB, dan kuota per sektor tetap 13 orang untuk berkebaktian di gereja, dan sebagian akan mengikuti kebaktian Jumat Agung ini di rumah dengan menggunakan fasilitas live streaming GKPS Cililitan. Dan pada Jumat Agung ini perlu kami ingatkan bahwa kita akan melaksanakan Horja Bagal Nama Passing, supaya kita semua, baik yang beribadah di gereja maupun yang berkebaktian di rumah. Jadi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan yang berkebaktian di rumah, dapat berkoordinasi dengan ketua sektor untuk mendapatkan roti dan perjamuan yang akan kita pakai, yang akan diperlukan pada waktu pelaksanaan Horja Bagal Nama Passing tersebut. Kemudian jadwal ibadah Minggu Paskah 4 April 2021 masuk pada pukul 9 WIB dengan kuota per sektor 13 orang di gereja, dan sebagian akan melaksanakan ibadah di rumah dengan mengikuti live streaming GKPS Cililitan. Selanjutnya yang keenam, kami tetap mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya kita tetap dapat mengisi Google Form setelah kita selesai mengikuti atau melaksanakan kebaktian minggu, dan demikian juga untuk pertengguan di setiap minggunya. Demikian Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, penegasan warta jemaat bagi kita pada hari ini, Minggu 28 Maret 2021, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita senantiasa. Sekarang marilah kita masuk ke dalam doa syafaat.
Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami bisa mengikuti kebaktian kami Tuhan di rumah Tuhan, dan juga Bapa jemaat Tuhan yang di rumah dengan menggunakan fasilitas live streaming. Kami berterima kasih, bersyukur Tuhan di hari yang indah yang Kau berikan ini. Setelah Tuhan bangunkan kami Tuhan dari tempat peristirahatan kami di malam tadi, dan Tuhan anugerahkan kami hari yang baru pada hari ini, dan kami merasakan Tuhan, kami memiliki kekuatan baru, kami memiliki semangat yang baru. Hidup kami Tuhan penuh dengan pengharapan yang baru, karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa, yang tidak berkesudahan, memberkati dan menyemangati kehidupan kami. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam kebaktian kami ini Tuhan, kami datang bersujud di kaki Tuhan, membawakan doa-doa syafaat permohonan kami kepada Tuhan. Kami tetap Tuhan membawakan di dalam doa kami kepada orang tua kami yang lansia, di dalam usia mereka yang sudah lanjut ya Tuhan. Sementara kami tidak bisa untuk bertemu seperti sedia kala berkebaktian di rumah Tuhan, tetapi Tuhan di dalam keadaan yang bagaimanapun kami yakin dan percaya, dan itu juga yang kami mohonkan kepada Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan senantiasa menyertai mereka di hari tua mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan berkati mereka selalu Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan, dengan kesehatan yang datang daripada Tuhan. Di dalam segala keterbatasan mereka ya Tuhan, di dalam melakukan aktivitas, biarlah mereka tetap bersuka cita, karena Tuhan selalu bersama dengan mereka, menyertai mereka, bersama partonduyon mereka Tuhan, sehingga mereka di hari tua mereka ini bisa tetap mereka Tuhan bersuka cita, dan semakin menggunakan waktu-waktunya Tuhan di dalam yang terbatas itu, untuk selalu Bapa berdoa dan membawakan kami semua Tuhan di dalam doa-doa mereka. Berkati mereka Tuhan, dan ingatkan selalu mereka bahwa di masa tua mereka ini juga Tuhan tidak akan pernah melupakan mereka. Bahkan Tuhan akan menggendong mereka Tuhan di dalam segala keterbatasan mereka, seperti janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami membawakan di dalam doa kami ini Inang Naomi di dalam kesendirian mereka, setelah ditinggalkan pasangan mereka ya Tuhan. Mereka menjadi bapa, mereka menjadi ibu di dalam keluarga mereka. Tetapi kami Tuhan percaya pekerjaan Tuhan adalah di luar akal dan pemikiran kami. Bagi Inang Naomi kami, Tuhan gandakan kekuatan Bapa. Dikala mereka Tuhan sendiri memikul beban, tetapi Tuhan mampukan mereka Bapa dengan kekuatan yang terus dan baru tiap hari Tuhan berikan kepada Inang Naomi Tuhan. Berkati Bapa mereka di dalam memelihara anak-anak mereka. Biarlah kebijaksanaan daripada Tuhan selalu menyertai mereka ya Tuhan, sehingga rencana-rencana keluarga yang baik yang berkenan kepada Tuhan tetap Bapa bisa
mereka laksanakan di dalam pengharapan yang tetap kepada Tuhan. Demikian juga Bapa kepada anak-anak yang tadi Maetek kami bawakan di dalam doa ini Bapa. Besar kuasa Tuhan, tak habis-habisnya rahmat Tuhan, selalu baru terus di dalam kehidupan kami, termasuk Tuhan kepada anak Natading Maetek. Engkau Bapa yang lebih peduli daripada kami untuk anak Natading Maetek. Karena itu ya Bapa, di dalam penuh keyakinan dan kepercayaan kami, Tuhan mengasihi mereka. Cukupkan segala keperluan mereka Bapa. Biar Tuhan melalui kehidupan mereka terlihat juga Tuhan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, peduli Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan menjadi kesaksian Tuhan bagi kehidupan kami. Demikian juga ialah Bapa, kami mendoakan perekonomian daripada jemaat Tuhan yang sekarang ini Bapa di dalam masa pandemi COVID-19. Perekonomian daripada jemaat Tuhan mungkin terganggu ya Allah Bapa. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan tetap datang memohon kehadirat Tuhan. Memohon tetap Bapa di dalam segala keyakinan kami bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami hari lepas hari, sesuai dengan kebesaran kasih kuasa Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Karena itu ya Allah Bapa, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Apapun Tuhan yang kami rencanakan, biarlah Tuhan Bapa yang terlebih dahulu daripada kami, sehingga apapun Tuhan yang kami lakukan tetap di dalam petunjuk, tetap di dalam kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan untuk melakukannya. Demikian juga ya Allah Bapa, jemaat Tuhan yang mungkin berulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun usia Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan, kami serahkan mereka di dalam segala sukacita mereka. Biarlah Tuhan di dalam segala sukacita mereka ini, mereka juga Tuhan menghitung berkat-berkat Tuhan yang senantiasa hari lepas hari yang dimiliki oleh mereka, yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, supaya mereka penuh rasa syukur. Dan kiranya Tuhan tambahkanlah usia mereka, kesehatan mereka, dan semangat terus Tuhan di dalam menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan di hadapan Tuhan. Demikian juga ialah Bapa, pemuda-pemudi jemaat kami Tuhan, di dalam segala pekerjaan dan mungkin Tuhan di dalam sekolah mereka. Kami juga serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Bapa berikan pekerjaan. Bagi Tuhan yang bersekolah, kiranya Tuhan berikan juga hikmat, kekuatan, supaya mereka Tuhan fokus di dalam pelajaran mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka juga menjadi kesaksian yang agung di hadapan Tuhan melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh mereka. Demikian juga Bapa, anak-anak kami yang mungkin sedang mengikuti dan akan mengikuti ujian dalam waktu yang dekat ini ya Allah Bapa, kami juga memohon kepada Tuhan. Sesungguhnya Bapa, ilmu dan pengetahuan adalah bermula daripada Engkau Bapa. Karena itu kami datang kepada Engkau Tuhan, memohon kepada Tuhan, kiranya berikanlah hikmat, pengetahuan kepada anak-anak kami Tuhan, supaya mereka berhikmat dan pengetahuan di dalam mempersiapkan diri mereka di dalam proses belajar, menggunakan waktu-waktu mereka ya Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan kelak. Demikian juga ya Allah Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit kepada Bapak Japilim Munte, orang tua daripada teman kami Bapak Samas Eben Munte yang sedang dirawat Tuhan di kampung halaman. Tuhan, kami datang tetap bersujud di kaki Tuhan. Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau yang memberikan kehidupan kepada kami, termasuk kepada orang tua kami Tuhan. Kami memohon kepadamu jamahan-Mu Tuhan untuk orang tua kami ini.
Apapun Tuhan proses penyembuhan yang sedang dilakukan oleh keluarga yang berkenan di hati Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati. Dan secara kemanusiaan Tuhan, kami memohon kepada Tuhan kesembuhan daripada orang tua kami ini, supaya dia kembali bisa beraktivitas Bapak seperti yang diharapkan oleh keluarga. Demikian juga Bapak jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan atau rawat jalan, Bapak Tambok Simamora, demikian juga Bapak Inang Laura Sinaga, Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga, Bapak Situa Kasiaman Purba, Bapak Erik Sinaga, Inang Samas Lesmariani Purba, Bapak Johan Sinaga, Bapak KM Simanjuntak. Demikian juga Bapak Opsinur Simarmata, Bapak Tuaman Pasaribu, Bapak Marsen Sinaga, Inang Silpia Boru Sidabutar, Inang Situa Salima Boru Purba, Inang Antaria Boru Purba, demikian juga Bapak Daniel Niomba daripada Bapak Dani Damanik, Inang Nursia Boru Hutajulu yang sedang dirawat di rumah, demikian juga Bapak kakak kami Nyonya Rita dan adik kami Liza, Ruth, dan Reni. Dan juga Bapak jemaat kami yang lain, Bapak yang tidak mungkin kami sebutkan dalam kesempatan ini, tetapi mereka Tuhan sedang berada mungkin di dalam proses pemulihan kesehatan juga. Tuhan, kami bawakan tetap mereka ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, apapun Bapa yang dilakukan oleh mereka dalam proses penyembuhan ini, berkenanlah Engkau memberkati Tuhan. Di dalam segala keterbatasan mereka Tuhan, kesendirian mereka mungkin di dalam masa perawatan ini, hadirlah Engkau ya Tuhan, supaya waktu yang sedemikian pun tetap bermakna di dalam kehidupan mereka. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka bisa rasakan Tuhan, dan semakin rasakan di dalam kesendirian mereka. Supaya di dalam masa-masa itu pun Tuhan, adalah masa-masa yang berarti di dalam kehidupan mereka Tuhan, yang menjadi semangat bagi mereka dalam proses penyembuhan kesehatan mereka. Kami bawakan juga Bapa di dalam doa kami ini, keluarga daripada Bapak Arinson Damanik, Inang Erpina Borusi Payung, yang bersuka cita menerima berkat Tuhan dengan kelahiran seorang putri di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bagaimana bahagianya perasaan daripada keluarga ini. Biarlah Tuhan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga ini menyempurnakan kebahagiaan mereka Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan semakin merasakan penuhnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati orang tuanya mereka Tuhan di dalam mendidik dan memelihara anak ini. Dan kiranya juga anak ini Tuhan dapat bertumbuh sesuai dengan kasih dan kebesaran daripada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, demikian juga keluarga yang berduka, Bapak Immanuel Sarage, Tuhan tetap Bapa, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, menyemangati mereka, menghibur mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka ya Allah Bapa, kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Bahwa sesungguhnya Tuhan Engkau telah mengalahkan kematian, dan Engkau telah bangkit Bapa, dan itu akan menjadi yang harus kami imani Tuhan sebagai permulaan daripada semua yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Allah Bapa untuk segala program-program yang akan kami lakukan di gereja Tuhan, termasuk pembinaan edukasi Samas, demikian juga Bapa program seksi Inang yang akan melakukan PA, demikian juga Bapa nama Poso, dan semuanya Tuhan ibadah-ibadah kami, program-program yang akan kami lakukan di gereja Tuhan, termasuk di resort. Kiranya Tuhan berkati semuanya ya Allah Bapa. Terlebih dahululah Engkau hadir ya Tuhan di dalam semua acara yang kami adakan ya Tuhan, supaya semuanya itu Bapa menjadi pujian, penyembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin besar Bapa di dalam pelayanan kami, dan Engkaulah yang termulia ya Tuhan. Itulah Tuhan segala permohonan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan Bapa bangsa dan negara kami. Engkau tahu ya Tuhan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tetapi di dalam segala semuanya itu Tuhan kami mensyukuri. Dengan segala kedamaian, dengan segala proses pembangunan yang masih berlangsung dengan baik.
Dan kami mohon kepada kehadirat Tuhan, tetaplah jagain Bapa negara kami Tuhan, lindungi Bapa, sehingga kami bisa hidup rukun di negara yang Tuhan berikan kepada kami. Pemerintahan negara kami Tuhan, dari pemerintahan yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi sampai pemerintahan yang terendah, kami juga bawakan kehadirat Tuhan. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan. Berikan kesabaran dan kasih-Mu kepada mereka di dalam memimpin negara kami dengan penuh kesabaran. Membawakan negara kami ini Tuhan, supaya Bapa apapun yang sedang dikerjakan oleh mereka, benar-benar Bapa untuk mengupayakan kesejahteraan daripada semua Tuhan, warga, bangsa dan negara kami ini Bapa. Kami serahkan mereka Tuhan di dalam segala kesibukan mereka, supaya Tuhan yang menguatkan dan bahkan kesehatan mereka juga Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ya Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan, dan sebentar lagi Bapak kebaktian kami ini akan semakin sempurna ketika kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bipo kami. Tuhan, inilah hati kami, isilah dengan firman-Mu nanti ya Tuhan, supaya kami pulang Tuhan dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera daripada Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami kuat ya Allah Bapa di dalam menjalankan dan melaksanakan segala aktivitas kami, di dalam segala pekerjaan kami ya Tuhan. Inilah Bapa doa sembah sujud kami kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami naikkan doa kami ini Bapa dan kepersembahkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan penginjil wanita Inang Lertina Saragih, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kita nyanyikan 2 kali. Setia
Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada pagi hari ini dengan penuh pengharapan, kami datang sujud di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan mengenal hidup kami. Tuhan mempersiapkan segala kebutuhan kami. Dan kami menyerahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang di gereja maupun jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sedang merayakan mengikuti ibadah Minggu Palmarum hari ini di rumah masing-masing, apakah bersama dengan keluarga atau sendiri, kita yakin bahwa Tuhan ada di sekitar kita. Dan kami menyapa Salam. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-31, ayat yang per-8 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwaku dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela. Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tapi aku, kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di gereja ataupun di rumah, tua ataupun muda, laki-laki ataupun perempuan, setiap kita pasti memiliki persoalan. Ada masalah, ada pergumulan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita
sebagai orang yang percaya menghadapi masalah. Bukan melihat dari mana asal masalah dan kapan selesai masalah, tetapi bagaimana saya dengan Tuhan dalam menghadapi masalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saya membaca teks kita ini, dalam tanda petik kenyataan dalam hidup pemazmur mungkin sama seperti yang kita alami saat ini. Penyakit menular, virus yang sangat membahayakan. Bodoh tahun otasonon, para lansia kepada orang tua kami yang ada di rumah masih tetap dianjurkan untuk beribadah di rumah. Saudara-saudara, tanpa Tuhan, ungkapan ini akan mengatakan hal yang sangat buruk, seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Boleh saja aja ungkapan dalam hati, mereka tidak suka lagi kepada saya. Mereka menjauhkan diri dari saya karena saya punya penyakit ini, karena saya sudah sangat lemah ini. Atau mungkin boleh juga dikatakan mereka tidak senang lagi melihat saya. Mereka membuang wajah ketika kami ada di gereja. Mungkin, saudara-saudara, pemazmur di dalam hidup yang sedang berjuang juga merasakan ahane rasahon hamai orang tua nami anggodong no kasonai perasaanmu, seolah-olah anggolan siaon lang boy bemer minggu, seolah-olah ada pembatasan atau bahkan kita menarik kepada diri kita sendiri. Kami tidak diizinkan lagi, kami tidak diperbolehkan lagi, entah karena apa. Mungkin saja itu menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara, pemazmur pada saat itu masih dalam posisi gagah. Posisi yang semangat luar biasa. Ada dalam umur yang mengatakan hari ini menentukan untuk masa depan. Tapi dia sangat merasakan bahwa kesepian, kebosanan, dan menderita. Bahkan disebutkan dalam teks kita ini, hidupnya sama seperti, kalau disebutkan sekarang, kapal pecah, amburadul, tidak menentu. Sahabat-sahabat yang dulu mampu memberikan petuah, yang mampu mendukung, menurut pemazmur di sini mereka sudah meninggalkannya. Bahkan ketika aku berjalan, kata pemazmur, mereka sudah melarikan diri. Mereka menganggap jalan itu juga sudah tidak baik. Mereka mengambil jalan yang lain. Pergumulan yang sangat luar biasa. Bapak Inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan, pergumulan juga dalam suasana kita hari ini, saat ini, adalah persoalan yang menghadirkan Tuhan. Adalah persoalan pergumulan untuk menyatakan betapa Tuhan itu setia kepada kita. Saudara-saudara, sahabat yang baik adalah sahabat yang mampu bersama dalam suka maupun duka. Sahabat yang sejati justru akan terlihat ketika ada suasana yang duka, yang sangat memprihatinkan.
Lalu kita berkata, bagaimana sekarang menjadi seorang sahabat? Sementara pernyataan untuk menjadi sahabat pun dalam suasana sekarang ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Namun demikian, menjadi sahabat saat ini terbuka kesempatan untuk menjadi sahabat yang benar. Bukan saja menghibur orang dengan kata-kata manis, dengan pelukan yang sungguh luar biasa pada tahun 2019, tapi di tahun 2020 dan 2021, tanda kutip, mungkin kasar, kita harus menganggap orang lain itu positif. Dan saya juga positif. Untuk itu kita mau menjaga jarak. Kalau kita merasa tidak ada apa-apa, kami ini sehat, tidak peduli dengan orang lain, kita akan melawan. Kita tidak mau pakai masker, tidak merasa enak bahwa beribadah di rumah, karena itu adalah seolah-olah satu hukuman. Saudara-saudara, untuk menyatakan persahabatan yang baik justru dalam keadaan sekarang, bukan saja menuliskan satu kata-kata yang manis atau kalimat-kalimat yang indah atau berpelukan atau boleh makan bersama, tapi apa yang disebutkan oleh pemazmur. Menjadi sahabat yang baik ialah ketika mereka bersama-sama mengatakan, Engkaulah Tuhanku. Jadi kita mau mengatakan bahwa Engkaulah Tuhanku. Kepada Tuhan yang penuh perkasa, kepada Tuhan yang penuh kuasa itu, maka kita tidak akan menghakimi orang lain. Dan kita juga bukan menghakimi diri kita sendiri. Tapi setiap kita dalam perasaan bergumul pada saat ini, kita akan datang kepada Tuhan. Bahwa Dia adalah yang pertama dan yang terutama. Saudara-saudara, marhitihun niaido ase apa yang disebutkan oleh pemazmur dalam perikop kita ini, bahwa setiap kali dalam pergumulannya pemazmur mau mengganti duka itu menjadi suka. Jadi di mana letak suka itu sekarang? Di mana letak sukacita? Saudara-saudara, apakah ketika saya melihat teman saya itu menghargai saya melihat orang lain itu peduli kepada saya, mendukung saya dan lain sebagainya? Ternyata tidak. Sukacita terletak di dalam hati, di dalam diri kita sendiri yang melihat betapa hebatnya Tuhan yang kita kenal dan yang kita percayai itu. Jadi, atau kita dalam isolasi mungkin, dalam berbagai pergumulan, atau ada di rumah, atau bergumul sekarang untuk anak-anak, atau sedang mengikuti ujian bagi kelas 3 SMU, sebentar lagi akan selesai, bagi SMP, sebentar lagi akan memulai, bagaimana dari mana kita harus mulai, untuk bersuka cita itu sangat tidak mungkin, sekarang lagi stres, sekarang lagi panik, sekarang lagi bingung apa yang harus kita kerjakan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk bersuka cita, kata ke pemazmur, karena Tuhan ada di dalam saya. Oleh sebab itu diungkapkan dalam ayat yang pertama tadi, ayat yang ke-8 disebutkan, aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada banyak kesempatan orang lain tidak melihat kita bahwa kita ada dalam keadaan susah. Atau ada dalam keadaan pergumulan. Orang lain melihat kita adalah orang yang happy. Orang yang sukses. Orang yang hebat. Tidak ada pergumulan. Sangat bersuka cita. Tetapi ketika kita mau berbincang-bincang sebentar saja dengan teman kita, mungkin kita sudah meneteskan air mata. Bagaimana perasaan kita hari ini, hari yang lalu,
Bagaimana juga perasaan kita untuk menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Saudara-saudara, biarlah pendapat orang lain bagaimana, biarlah juga perasaan orang lain bagaimana tentang kita, tapi jagalah perasaan kita untuk selalu mengatakan bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam saya. Kasih setia Tuhan bersama dengan saya. Untuk itu saya akan bersyukur. Saya akan berterima kasih. Saya akan bersukacita. Jadi kalau hanya kasih setia teman, kasih setia sahabat, kasih setia parhorjani kuria yang mau kita inginkan pada masa pandemi ini, saudara-saudara, kita akan tinggal dalam waktu penilaian saja. Mungkin penilaiannya pun pasti di bawah KKM. Tapi ketika kita melihat kasih setia Tuhan, maka penilaian kita itu pasti 100% baik. Karena apa? Saya mampu menilai dia karena saya dalam Tuhan, maka saya tidak akan memberikan dia nilai yang paling minus. Tapi saya akan memberikan dia nilai yang paling baik karena ada kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Inilah penilaian yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, di dalam kehidupan pemazmur boleh bersuka cita karena dia melihat bahwa tantangan itu bukan akhir dari segala sesuatu. Pergumulan itu bukan ujung atau hasil puncak dari segala kehidupan ini. Tapi pemazmur melihat bahwa pergumulan itu ternyata awal dari keberhasilan. Saudara-saudara, mungkin kita sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi kalau sudah mungkin kedua kali, ketiga kali dan selanjutnya. Tapi kalau belum, mari kita merenungkannya. Pada satu hari ada seorang anak muda, kita katakan anak muda, yang mengaku bahwa dia mau mengikut Yesus. Kemanapun engkau pergi, aku selalu ada bersamamu dalam hal mengikut Yesus. Lalu Tuhan berkata, kalau begitu, bawalah salib. Pada waktu itu dalam cerita ini berukuran 1,5 meter. Dan ikutlah aku. Betul, di pundaknya salib ini dan berjalan. Karena masih ada semangat untuk mengikut Yesus, benar-benar dia mengikut. Tapi setelah 1 jam, anak muda ini sudah merasa bahwa beban ini berat. Lalu dia beristirahat di satu kampung dan memohon supaya dia diberikan air minum. Benar, yang dia minta itu didapatkannya dan dia boleh meminum dengan sangat melegakan. Kemudian permintaan yang kedua, apakah Bapak punya gergaji? Katanya, ada. Bolehkah saya pinjam? Boleh. Lalu dia ukur 10 cm, 10 cm, 10 cm, 10 cm. Digergajinya salib itu. Dan benar, modelnya tetap salib, tapi ukurannya sudah berkurang. Dia pundak lagi. Wah, ini sudah semakin ringan. Betul, semakin ringan. Tapi setelah berjalan 2 jam, tempat yang dituju juga belum sampai. Lalu dia merasa haus dan kembali seperti yang pertama. Dia meminta air minum kepada orang yang ada di kampung itu. Dan benar, dia menikmatinya. Permintaan yang kedua, dia katakan, bolehkah saya mendapatkan gergaji? Boleh. Kemudian dia gergajilah salib ini 20 cm per sudut. Wah, setelah selesai dia memundaknya dan benar sangat ringan karena
Pertama 1,5, sekarang sudah 1,20 karena sudah 30 cm yang dibuang. Dan dia semangat lagi untuk mengikuti perjalanan ini. Setelah berjalan 3 jam, tujuan ternyata belum sampai. Dan kelelahan sudah semakin hebat. Perasaan pun sudah semakin bimbang. Tapi masih ada tertuju untuk mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pada tahap yang ketiga, setelah capek, dia juga melakukan seperti hal yang pertama. Dipotongnya lah salib ini 20 cm. Jadi pertama 10, 20, 20. Jadi bentuknya sudah tinggal 1 meter. Benar, sudah sangat ringan. Tapi tidak berapa jauh dari kampung yang ketiga, ada sebuah sungai yang memang tidak ada jalan kecuali melalui atau membuat satu jembatan. Dia sangat capek untuk mencari, tidak ada. Dan Tuhan berkata, ayo silakan. Tidak ada jalan Tuhan. Ini sungai dan sangat jauh. Saya takut. Tidak, kan tadi sudah saya berikan kepada kamu salib. Itu pas sesuai dengan ukuran sungai itu. Lalu dia berkata, Tuhan, karena saya sangat lelah, saya sangat capek. Salib ini sudah saya potong. Ya, kalau begitu kamu tinggal di seberang dan saya berjalan sampai kepada tempat yang dituju. Saudara-saudara, ini mungkin hanya satu contoh ilustrasi saja. Yesus telah berfirman bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus, yang mengatakan engkaulah Allahku, aku bersyukur karena kasih setiamu, yang bukan saja memimpin perjalananku, tapi tidak memberikan aku jatuh ke dalam tangan musuhku, kata pemazmur. Mungkin kita katakan persoalan sekarang ini terlalu berat. Lalu kita potong sendiri. Lalu kita katakan itu usahaku, kan bagus. Saya mencari jalan keluar. Masa saya bawa terus ini penderitaan, pergumulan? Kalau ada kesempatan ya nggak apa-apalah. Saudara-saudara, Tuhan menurut cerita itu telah mempersiapkan untuk sampai kepada tujuan tanpa ukuran yang kita inginkan, tapi yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau pada saat ini kita diberikan kesempatan, apakah kita mencari Tuhan atau mencari berkat Tuhan? Apakah kita mencari Tuhan atau mencari solusi untuk menjauhkan segala permasalahan yang kita hadapi? Saudara-saudara, saya pernah bertemu dengan seorang yang juga sangat hebat dalam firman Tuhan, tapi berkata begini, saya dibaptis di GKPS, angkat CD di GKPS, diberkati berumah tangga di GKPS. Tapi setelah sampai saya di kota ini, saya pernah mengikuti satu ibadah yang sangat hebat. Dan di sanalah saya bertemu dengan Yesus. Di GKPS saya tidak pernah bertemu. Saya tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan ketika saya datang ke gereja, ada eda saya di sana, ada boto saya di sana, ada amburu saya di sana, tidak pernah menyapa saya. Kemudian dia katakan, sesudah saya mengikuti ibadah di sini, saya sudah merasakan berkat Tuhan.
dan berkat itu luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hanya mencari berkat Tuhan, maka berkat itu menjadi dewa bagi kita. Hasilnya, kita akan celit. Kita tidak mau loyal, karena kita berkata, saya sudah dengan capek, dengan seluruh tenaga, mungkin keringat jagung, mungkin saja keringat darah, untuk mendapatkan ini. Boleh saja. Tapi ketika kita mau mencari Tuhan, saudara-saudara, pasti akan berubah. Sikap dan tindakan yang baik tentang kesetiaan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan, tentang perbuatan Tuhan. Kalau pemazmur mengatakan, di atas segala sesuatu itu saya bersyukur, saya bersorak-sorai, saya bersukacita, karena Tuhan itu setia kepada saya. Yang saya cari adalah Tuhan yang setia. Saudara-saudara, kalau kita membaca juga epistel untuk minggu ini, bagaimana para murid itu melihat, mendengar, dan mengimani bahwa janji Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Tuhan berjalan di depan mereka. Ketika mereka mengenal bahwa Tuhan berjalan di depan mereka, maka mereka tidak akan bersungut-sungut dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya. Mereka tidak akan mengambil alih atau mengambil mencari alasan untuk orang lain dahulu saya yang kedua, atau saya dahulu orang lain yang kedua. Tapi para murid pada waktu itu ketika disebutkan, pergilah ke kota, ke kampung yang ada di depanmu itu, tanpa alasan ini dan itu, karena mereka tahu Tuhan ada di depan mereka. Mereka percaya Tuhan ada di depan mereka, yang berarti Tuhan mengetahui segala kehidupan mereka, maka mereka akan melakukan dengan baik dan benar. Dan bukti kebaikan dan kebenaran yang mereka alami, mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini dengan firman Tuhan yang kita sudah membaca tadi, bahwa apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, seperti yang dihadapi oleh para pemazmur, yang mungkin juga karena sakitnya, karena beratnya, kita pernah sesak, kita tidak bisa bernafas, atau sangat luar biasa penderitaan itu. Saudara-saudara, pemazmur bukan mencari pemulihan sehingga dia meninggalkan Tuhan. Pemazmur bukan mencari sahabat lain untuk mampu membuat dirinya hidup kembali dengan benar. Pemazmur tidak mencari solusi yang lain supaya mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Pemazmur tidak memotong penderitaan itu untuk bersembunyi di hadapan Tuhan, supaya lega, supaya semakin ringan, supaya boleh berjalan ke sana kemari. Pemazmur tidak mencari solusi yang lain untuk mendapatkan kelegaan dalam kehidupannya. Tapi pemazmur mencari Tuhan dan tetap bersama dengan Tuhan. Karena dia tetap bersama dengan Tuhan dan selalu mencari Tuhan, saudara-saudara, yang istimewa adalah hidupnya mampu bersukacita. Ya, jadi kalau di dalam kehidupan kita ini mungkin mencari kekayaan, apalagi dalam pandemi yang masih berkelanjutan ini, waktu itu adalah uang. Mungkin ini pepatah yang sangat terkenal dan juga mungkin sampai hari ini. Sehingga kita boleh katakan sangat tertutup kemungkinannya untuk mendapatkan uang yang banyak atau mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu selalu mencari dan mencari, memakai segala waktu dan kesempatan untuk mencari harta, pendidikan, persahabatan, penghargaan. Saudara-saudara, kita pasti merasa capek dan sampai kepada titik kejenuhan. Dan karena kita sampai pada titik kejenuhan itu, kita tidak melihat lagi bahwa Tuhan berjalan di hadapan kita. Bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Dia yang berkuasa itu mampu memberikan segala kebutuhan kita. Mungkin kita hanya berkata, "Pojam, domma sebagai kapal pecah, domma pergumulan naman duguluhon. Tidak ada lagi yang baik. Semua sudah sirna. Harapan tidak ada lagi." Saudara-saudara, pemazmur mengajak kita. Pemazmur tidak pernah berkata bahwa percayalah kepada Dia sebagai Raja yang hebat. Tapi pemazmur mengarahkan perhatian kita juga bahwa apa yang baik yang dilakukan oleh pemazmur untuk mencari Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, bersukacita karena kasih setia Tuhan, bersukacita karena anugerah Tuhan, maka dia melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dengan takut akan Tuhan, selalu ada dalam bimbingan dan arahan Tuhan. Ada banyak kesempatan untuk mencari sukacita bagi pemazmur, melebihi daripada sukacita yang dia miliki. Tapi kesempatan itu pemazmur tidak memanfaatkannya untuk kemenangan diri sendiri. Tapi dalam setiap kesempatan, pemazmur membuat kesempatan itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun pada saat itu raja yang sebagai pemerintah yang berkuasa pada saat itu mencari alasan untuk membunuh Saul, untuk mengadakan sesuatu tindakan yang sangat luar biasa kepada Saul supaya dia jangan menjadi saingan pada waktu itu. Tapi Daud tidak pernah merasakan orang lain sebagai saingannya, tapi orang lain sama harganya di hadapan Tuhan. Sehingga selalu berbuat baik dan bersukacita karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia untuk kita. Baik di rumah maupun di gereja. Kita sebagai pengikut Kristus yang sedang memikul salib. Saudara-saudara, jangan dengan usaha sendiri memotong salib itu, memotong pergumulan itu hanya untuk mencari kemuliaan kesetiaan setiap manusia. Tapi nikmatilah salib itu untuk menjadi jalan yang terbaik mengikut Tuhan. Karena Yesus mengenal kita dan Dia yang sudah mengangkat, mengalami, menikmati penderitaan yang sangat luar biasa itu, penderitaan yang mematikan itu, untuk memberikan kesejahteraan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan minggu ini menjadi minggu Palmarum, minggu sukacita untuk kita sekarang. Karena kita percaya, kita tidak mampu untuk menjadikan kita selamat dari segala-segala pergumulan yang kita hadapi. Tapi Yesus yang setia itu ada di dalam kita, bersama dengan kita dalam suka maupun duka. Oleh sebab itu, jangan takut, tapi bersukacitalah. Karena Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Bersukacita bukan berarti kita tertawa terbahak-bahak dimanapun kita berada. Tapi bersukacita berarti di sini
mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Adong pergumulanmu, adong masalahmu, adong sukacitamu, ada sesuatu yang diraih yang sekarang sedang tertatih-tatih. Ketahuilah, Yesus ada berjalan di depan kita, sedang menunjukkan arah, jalan tujuan kita untuk sampai kepada jalan yang benar. Jangan buat pikiran kita untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi jadikanlah setiap kehidupan ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dia setia kepada kita. Bukan hanya setia sebagai pendamping, tapi setia dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya setia dalam meraih cita-cita, tapi sedang berjuang untuk menentukan cita-cita pun Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi bagi adik-adik kami yang pemuda, yang remaja, yang mungkin ada di rumah atau ada di gereja ini, jadilah Daud yang tetap tegar, Daud yang hebat, yang menyatakan bahwa kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Kalau hari ini kaum muda mengatakan saat ini adalah saat yang menentukan untuk masa depanku, tapi saat ini saya sedang bergumul, Tuhan itu setia untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu, carilah Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bersukacitalah karena janji Tuhan bukan hanya berlaku pada satu saat, tapi janji Tuhan untuk menyertai kita, untuk menjadikan kita sebagai anak yang berharga bagi Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Maukah kita menjadi anak yang berharga bagi Tuhan? Menjadi anak yang setia di hadapan Tuhan? Mari melakukan firman Tuhan. Mari menjalankan kasih dan anugerah Tuhan. Mari peduli kepada sesama, karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Horas sukacita bagi yang di rumah, bagi yang di gereja, yang akan memulai tindakan yang sangat luar biasa menghadapi ujian, menyelesaikan masa ujian, menentukan pilihan, atau juga menyatakan kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, dimanapun pekerjaan kita, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tuhan ada dan mengerti setiap kehidupan ini. Maka mari mulai, mari hidup dalam kasih setia yang dari Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, kalau pada hari ini kami boleh melihat pergumulan kami, pergumulan yang mungkin sangat berat, dan kami merasakan bahwa pergumulan itu jauh melebihi dari kemampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Sama seperti Daud yang sedang dalam pergumulan, tapi melihat ada sukacita yang sangat istimewa. Karena Tuhan itu setia dalam janji, setia dalam pendampingan, maka pemazmur boleh bersukacita. Ya Tuhan Bapa yang di surga, inilah sukacita kami pada hari ini. Karena Tuhan bersama dengan kami. Dan kami selalu mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga kami tidak takut, kami tidak gentar,
kami tidak mencari alasan, tapi kami penuh pengharapan bahwa pergumulan ini akan berlalu. Pergumulan ini akan selesai karena hati kami tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kami menyelesaikan segala pergumulan kami. Bapak yang baik, dalam Minggu Palmarum ini mengarahkan kami untuk selalu bersuka cita. Bukan karena apa yang sudah kami pikirkan boleh kami raih, boleh kami dapatkan. Tapi karena Tuhan setia dalam kehidupan kami, maka kami menjadi anak yang selalu bangga memiliki Tuhan yang setia dalam setiap kehidupan ini. Berkatilah kami Tuhan, ajarilah kami, dan layakkan kami untuk melakukan kesetiaan-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami bersama dengan saudara-saudara kami boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu, dan selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Keluaran pasal 35 ayat yang ke-5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita.
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat. Kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu dengan mengutus Yesus Kristus untuk menebus kami, sehingga hukuman atas dosa tidak ditimpakan kepada kami. Engkau menebus umat-Mu bukan dengan harta yang fana, tetapi dengan darah anak-Mu yang tunggal, yang mati disalibkan di Golgota. Ya Bapa, tuntunlah kami ke dalam hidup yang baru, dan bukalah hati kami, supaya dapat melakukan kehendak-Mu dan kasih terhadap sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Salam dan selamat hari Minggu. Di bukit yang jauh, tanpa kayu